Di manakah cahaya terang Natal? Terkadang aku tidak bisa melihatnya. Cahaya terang diidentikan dengan peristiwa Natal. Tatkala kami menatap dekorasi pohon Natal, terlihat simbol pengharapan, di mana terang dapat mengalahkan kegelapan. Ada sebuah cahaya terang satu-satunya, yaitu melalui seorang bayi kudus yang membawa terang yang tidak akan sirna. Cahaya terang yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Ada sebuah nubuat yang telah diteruskan dari generasi ke generasi oleh kaum umat percaya yang setia. Melewati tahun-tahun yang penuh dengan tantangan dan konflik, keputusasaan dan kecemasan, umat Tuhan selalu berjaga dan menunggu suatu tanda yang akan datang. Dari bayang-bayang kegelapan yang terkadang menyerbu jiwa kita dan menjadi ancaman yang menggoyahkan iman, cahaya yang besar menyinari seluruh dunia. Melalui Kristus, terang yang sejati, hidup manusia akan dipenuhi dengan harapan dan penggenapan, penebusan dan anugerah. Setiap umat Tuhan berjaga dan menunggu, mempersiapkan hati mereka untuk menyambut yang telah dijanjikan, yang dapat memberikan pengharapan, membawa kedamaian, membagikan kasih, dan membawa sukacita pada seluruh bumi. Ya Tuhan, kenapa aku merasa hidupku begitu berat dan sulit sekali? Aku sungguh tak mampu menjalaninya tanpa-Mu, Tuhan. Ketika aku kecil, tiba-tiba aku harus kehilangan kedua orang tuaku. Dalam kebingunganku, aku bersama adikku tak tahu harus kemana, hanya berteriak, "Tuhan, mengapa ini terjadi padaku?" Hari-hari itu begitu berat, aku tak tahu harus lari kemana. Tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan rumah tanggaku, betapa aku sangat merindukan hadirnya seorang anak. Tuhan, Kau memang memberikannya kepada kami, namun hanya 3 hari saja Tuhan memanggilnya kembali pulang.
kali aku merasakan begitu hancur dan kehilangan. Aku berusaha untuk kuat, namun aku merasa begini berat. Tuhan, di mana Engkau? Di mana doa-doaku? Bahkan ketika kulihat betapa orang lain berbahagia menyambut kehadiran anak mereka, aku terus bergumul, Tuhan, kapan Tuhan mendengarkan doaku? Ya Tuhan, apa rencana-Mu terhadap kehidupanku? Tuhan, aku berserah. Berikan aku kekuatan untuk terus mempercayai-Mu, bahwa di dalam kehidupan ini Engkau tidak pernah salah. Bahwa di dalam kehidupan ini hanya Engkaulah satu-satunya harapan dan penolongku. Biarlah aku boleh mempercayai sepenuh hati bahwa Engkau hadir di dalam setiap pergumulan hidupku. Mungkin Tuhan mau aku menjadi seperti lilin ini. Yang terus bersinar di tengah kegelapan dunia. Hari ini ketika aku memperingati bahwa bayi Yesus itu sudah lahir untuk kami semua, aku bersyukur. Aku bersyukur. Pengharapan di dalam hati kita dihidupkan dengan suatu pengenalan dan keyakinan bahwa Allah akan mengirimkan terang yang bercahaya untuk menuntun kita dalam menghadapi tantangan yang akan kita hadapi. Mari saudara, di malam Natal ini kita berdoa, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di malam menjelang Natal ini ampuni kami jika tidak melihat secercah harapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami lebih sibuk dengan diri kami sendiri. Ya Tuhan, jangan biarkan pekatnya kegelapan dunia ini membuat mata rohani kami kabur dalam melihat cahaya pengharapan yang sudah Engkau sediakan bagi kami melalui bayi Yesus yang kudus. Bukalah mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat bersinar seperti lilin yang memantulkan cahaya-Mu. Walau kami dihimpit banyak masalah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon hanya demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Loh, mana hiasan Yesusnya? Loh, Ceh, kelihatan hiasan Yesusku gak? Cece denger aku gak sih? Nanti kalau hilang gimana hiasan Yesusnya?
denger aku gak sih? Coba pasti aku ini lagi sekolah loh. Ma, aku lagi sekolah ini loh, Ma. Ada apa, Carlton? Carlton cari apa? Ma, ini loh, Ma. Semuanya sudah lengkap, Ma. Tetapi kurang hiasan Yesusnya, Ma. Tuh, sudah ada malaikat dan sudah ada domba, Ma. Tapi hiasan Yesusnya nggak ada, Ma. Ayo, Ma, bantu cariin, Ma. Besok kan sudah malam Natal. Di mana ya hiasannya ya? Loh, iya. Oh, atau terselip ya, Carlton? Waduh, iya, betulan nggak ada. Wah, tapi Mama lihat ini pohon Natalnya sudah bagus ya. Carlton menghiasnya dengan bagus. Meskipun tidak ada hiasan Tuhan Yesus, tapi Carlton harus ingat bahwa ketika kita merayakan Natal, itu karena kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita. Ada di hati Carlton, di hati Mama, Papa, dan juga Cece. Jadi kalau sekarang Carlton lihat pohon Natalnya nggak ada hiasan Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus ada di hati Carlton, membawa kedamaian buat kita semua. Oke? Ya, Ma, Carlton tahu. Ya udah, tugas Carlton menghias pohon Natal ini sudah selesai. Sekarang Carlton harus bantu Mama apa lagi, Ma? Ayo, Ma. Oh ya, kita siapkan makan buat Papa ya. Hai Carlton, Halo, Pak. kamu ngapain hari ini? Pak, tadi Carlton sudah menghias pohon Natal, Pak. Semuanya sudah lengkap. Tetapi kurang hiasan Yesusnya, Pak. Tetapi Mama mengingatkan Carlton bahwa kita tidak perlu hiasan Yesusnya. Gak apa-apa, Pak. Yang penting Yesus ada di hati kita dan di hati Papa juga ya. Wah, hebat anak Papa. Kamu benar, Carlton. Semua akan menjadi sia-sia kalau kita merayakan Natal tanpa kelahiran Kristus di dalam hati kita. Karena Dialah Sang Juru Selamat, Sang Pemberi damai bagi semua manusia di bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, kita harus bisa menjadi saksi bagi Tuhan, bagi Kristus. Dan terlebih, kita adalah pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sebuah lagu Natal yang mengatakan bahwa kedamaian itu haruslah dimulai dari diri kita dulu. Papa nyanyi buat Carlton ya. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be, with God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal. Dan sekalipun di dalam keterbatasan kita bersyukur kita boleh merayakannya. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan khususnya di malam ini kami boleh merayakan perayaan Natal dengan kasih, pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan, sekalipun di tengah segala keterbatasan. Tetapi biarlah kasih Tuhan, damai Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, itu senantiasa menyertai setiap kami, memenuhi jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Dan khususnya malam ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkati setiap kami, dan pimpin setiap kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kami dipenuhi sukacita dari Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 khususnya, sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tetapi saya akan membacakannya beberapa ayat saja. Dari ayat 1 dan 2, kemudian ayat 10, ayat 12, kemudian disambung ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, dan pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratapan yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah joy atau sukacita. Bapak Ibu, tentulah sukacita adalah sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah masa-masa yang tidak mudah hari ini. Bapak Ibu, sukacita merupakan sesuatu yang penting yang kita butuhkan. Dan sukacita itu yang membuat kita bisa bertahan, sukacita itu membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dinamika kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat orang tersenyum, mari kita perhatikan gambar ini, Bapak Ibu. Senyum adalah ekspresi dari sebuah sukacita. Ketika kita melihat orang tersenyum, betapa senangnya kita. Ketika kita berpas-pasan dengan orang yang tidak kenal dan orang itu senyum kepada kita, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Kita juga mungkin agak sedikit canggung, tetapi kita senang melihat orang tersenyum daripada kita melihat orang yang cemberut atau mungkin melotot matanya dan mukanya mungkin musam dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita suka dengan yang namanya senyum. Dan senyum itu adalah sebuah ekspresi dari kesenangan atau sukacita. Nah, bicara soal sukacita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini sesuatu yang penting bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi sumber sukacita kita? Saya tahu Bapak Ibu setiap kita pasti punya reason. Ketika kita mengatakan aku bersukacita, aku senang, aku bahagia. Bapak Ibu, kita memiliki reason. Apa sih yang membuat kita bisa bersukacita? Nah, Bapak Ibu, setidaknya kalau kita perhatikan dengan kehidupan kita atau apa yang kita alami, kita rasakan, ada beberapa hal tentunya yang menjadi sumber sukacita orang. Pertama, Bapak Ibu, ada orang yang mungkin berpikir atau mengakui dalam hidupnya bahwa harta benda, jabatan itu sumber sukacita. Saya pernah berjumpa dengan seseorang pria yang berkata bahwa yang penting itu hidup itu adalah uang. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau nggak punya uang, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau nggak punya uang, dia tidak bisa melakukan
ini dan itu, dan dia tidak bisa membahagiakan orang keluarganya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, orang itu berpikir bahwa uang itu segalanya. Uang adalah sumber dari kebahagiaan atau sukacita, jabatan juga. Ada orang yang berpikir kalau dia memiliki jabatan dia bisa melakukan ini dan itu, dia bisa mendapatkan ini dan itu, sehingga itu dipandang sebagai sumber sukacita hidupnya. Nah Bapak Ibu, tetapi ketika kemudian seseorang berpikir lebih dalam lagi, merenungkan tentang apa yang menjadi sumber sukacitanya, ada orang kemudian berpikir bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi kesehatan. Nah Bapak Ibu, ada orang berkata, apalah artinya jikalau kemudian kita ini memiliki jabatan, memiliki kekayaan, tetapi kita sakit-sakitan. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jika kita harus memilih, seseorang itu harus memilih mana yang harus dipilih, sehat atau sakit-sakitan, punya kekayaan, punya jabatan tapi sakit, atau hidup sederhana tetapi sehat. Bapak Ibu, pada umumnya pasti orang akan berkata sehat lebih penting. Dan memang orang berkata menjadi sehat lebih baik daripada memiliki kekayaan. Nah Bapak Ibu, pilihan-pilihan itu tidak salah. Kita perlu yang namanya jabatan, kedudukan, agar kita bisa efektif dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga perlu harta benda, keuangan dan sebagainya untuk memelihara kehidupan. Itu tidak salah Bapak Ibu. Kita juga memiliki kesehatan, itu juga penting Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu menjadi satu-satunya sumber pengharapan atau sumber sukacita dalam hidup kita? Nah Bapak Ibu, sesehat apapun kita pasti menjadi tua. Dan ketika kita menjadi tua, kita sudah mulai sakit-sakitan. Dan ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, Bapak Ibu, apa yang disebut kesehatan tadi sudah mulai menurun dan kita menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu, ketika seseorang menghadapi yang namanya kematian, di manakah yang disebut jabatan, kekayaan, atau kesehatan tadi Bapak Ibu? Apakah itu menjadi sumber jaminan bagi kehidupannya, sumber sukacita yang bisa menjamin kebahagiaan dalam hidupnya? Nah Bapak Ibu, jadi apa yang kita banggakan dalam kehidupan di dunia ini? Hartakah? Jabatankah? Kesehatankah? Atau hal-hal lainnya? Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan, ada seorang raja yang kita kenal di dalam Alkitab, Raja Salomo. Dia adalah raja yang terkaya pada zamannya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, dan Alkitab mencatat tidak ada raja yang seperti dia di dalam sejarah manusia. Raja yang memiliki banyak hal Bapak Ibu. Dalam masa tuanya Raja Salomo kemudian menemukan, menghayati, memahami bahwa kepuasan dan sukacita sejati bukan bersumber, bukan bertumpu pada yang namanya kekayaan, jabatan, atau kekuatan fisik Bapak Ibu. Tetapi dia menyadari bahwa sejatinya sumber sukacita itu adalah Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, kemudian di penutup kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir Bapak Ibu, pasal 12 ayat 1, Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Orang berkata masa muda untuk senang-senang, untuk menikmati hidup, untuk mencari kebahagiaan. Tetapi justru Salomo mengingatkan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ketika seseorang mendekati yang namanya kematian, baru sadar Bapak Ibu bahwa yang namanya harta, jabatan, kedudukan, atau segala sesuatu yang dia punya, kesehatan yang kemudian menurun, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak bisa dipertahankan, menopang hidupnya. Baru orang itu bersadar, orang itu tersadarkan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang melampaui itu, yang penting, yang perlu dimiliki, yaitu siapa? Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada narasi yang kita baca tadi di Matius pasal 2. Menarik sekali bahwa Matius kemudian mencatat dua tokoh yang menghiasi kelahiran Kristus, yang menjadi tokoh utamanya, yaitu Herodes dan orang Majus. Bapak Ibu, siapakah Herodes? Kalau Bapak Ibu perhatikan riwayat hidupnya, aduh, orang ini sungguh luar biasa Bapak. Kenapa luar biasa? Bukan karena luar biasa baiknya, tetapi luar biasa jahatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang ini memburu yang namanya kedudukan. Orang ini senang dengan yang namanya jabatan. Untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan kenyamanan hidupnya, dia rela melakukan apa yang namanya pembunuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Herodes adalah satu raja yang
boleh dikatakan gila kedudukan, gila kekayaan, gila kenyamanan hidup. Ketika ancaman terjadi, ketika himpitan mencoba menggeser kedudukannya Bapak Ibu, ada orang-orang yang kemudian dicurigai akan menggeser kedudukannya, orang itu pasti sudah hilang Bapak Ibu. Beberapa catatan mengatakan bahwa ketika ada keluarga bangsawan yang masih terhubung dengan dia Bapak Ibu ya, dari secara kekeluargaan masih terhubung, ada 23 bangsawan dari keluarga Makabe Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi ketika ia merasa bahwa bangsawan ini kemudian akan menjadi ancaman, akan memberontak pada waktu itu, mereka dibunuh. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, ketika istrinya dirasa menjadi ancaman, ia sebarkan perselingkuhan, istrinya selingkuh dengan pamannya, yang membuat istrinya kemudian Mariamne itu harus mati Bapak Ibu dengan pamannya. Bukan hanya itu saja Bapak, Sanhedrin, 45 Sanhedrin pun yang menegur dirinya, kemudian juga harus mengalami yang namanya kematian, karena dia tidak senang Bapak Ibu. Bagaimana orang ini ngerinya luar biasa. Jabatan membuat orang bisa silau. Kekayaan, kedudukan, harta benda juga bisa membuat orang kemudian sombong dan takabur. Merasa diri kuat, merasa diri kemudian bisa melakukan banyak hal sesuka hatinya seperti Herodes ini Bapak Ibu. Apakah dia menemukan ketenangan dalam hidupnya? Tidak. Nah di sisi lain Bapak Ibu, berbeda dari Herodes adalah orang Majus yang dipaparkan oleh Matius. Kedua tokoh ini adalah kedua tokoh yang ingin mencari Yesus. Yang satu Herodes bukan mencari untuk menyembah Yesus, tetapi ingin membunuhnya karena itu menjadi satu ancaman, karena itu menegangkan, karena itu mengherankan, mengkagetkan. Tiba-tiba ada seorang raja Yahudi yang lahir katanya. Dan ketika ia mendengar itu dari orang Majus, dikatakan seluruh kota hari itu gempar Bapak Ibu, termasuk Herodes ini, merasa kaget. Tetapi motif untuk bertemu dengan Yesus bukan menyembah, tetapi ingin membunuh. Nah berbeda dengan orang Majus. Sama-sama orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, punya segalanya. Orang Majus ini diduga adalah orang-orang yang juga memiliki kedudukan. Bukan hanya orang yang cukup pandai perbintangan Bapak Ibu, tetapi memiliki kedudukan. Tentu memiliki pelayan. Mereka tidak hanya 3 orang datang kepada Yesus. Biasanya dalam gambaran-gambaran ada 3 orang. Tetapi kemungkinan besar adalah tidak 3 orang Bapak Ibu ketika mereka menapaki perjalanan dari timur menuju ke Bethlehem. Yang menarik adalah yang ingin saya katakan, orang ini juga memiliki harta benda. Orang ini memiliki kedudukan. Orang ini memiliki kekuatan Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang penting yang kemudian dia sadari. Ketika ada bintang yang menunjukkan kepada mereka ada seorang raja yang lahir. Raja yang tidak seperti raja biasa. Tetapi raja yang spesial. Dan inilah yang menjadi catatan Injil Matius Bapak Ibu. Matius ingin menekankan bahwa kelahiran Kristus sesungguhnya diketahui oleh orang non-Yahudi. Khususnya yang dari Babel Bapak Ibu, di mana mungkin orang Israel pernah tinggal di sana, pernah jadi budak di sana dan bercerita mungkin tentang Mesias. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Majus ini menyadari bahwa ini satu pribadi, satu sosok yang luar biasa. Dan mau capek-capek untuk berjumpa Yesus. Dia punya kedudukan, punya harta benda. Apalah sih artinya berjumpa Yesus? Namun orang ini menyadari, mereka menyadari. Perjumpaan itu sesuatu yang penting. Perjumpaan itu sesuatu yang berbeda. Perjumpaan dengan Yesus itu sesuatu yang melampaui apa yang ia miliki. Kekayaan, kedudukan, bahkan kehidupannya. Sehingga ia rela berjalan dari Babel atau dari timur, dikatakan seperti itu, menuju ke Bethlehem. Perjalanan tidak pendek, perjalanan yang cukup panjang, membutuhkan beberapa waktu lamanya, tetapi orang ini mereka mau berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari dari orang Majus ini? Sukacita sejati bukan soal berapa banyak harta yang kita miliki, jabatan yang tinggi, pujian, atau kekuatan fisik. Karena mereka memiliki semua itu Bapak Ibu. Kalau itu menjadi sumber utamanya, tidak perlu ketemu Yesus. Tidak perlu ketemu Yesus. Ngapain perjalanan jauh dari timur untuk menuju ke Bethlehem. Dari tempatnya menuju ke Bethlehem. Tidak perlu lakukan itu. Tetapi mereka mau melakukan itu. Karena mereka tahu Yesus pribadi yang spesial.
perjumpaan dengan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat, Allah yang berinkarnasi itu sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes menulis 7 kata, aku adalah, perkataan Yesus yang menekankan siapa dirinya. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Yesus satu-satunya pribadi yang menjamin sukacita seseorang, pribadi yang memberikan pengharapan bagi kefanaan manusia, bagi kehinaan manusia, bagi kerapuhan manusia. Yesus satu-satunya penolong, Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya pribadi yang melampaui apapun. Itulah sebabnya orang Majus rela, berlelah, bahkan memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan mur yang menjadi simbolik dari misi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Majus merasakan, menghayati bahwa perjumpaan dengan Yesus sesuatu yang berharga. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hari ini? Apakah Kristus sudah engkau dapatkan? Apakah Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Apakah Kristus yang bertahta dalam hatimu? Atau justru kekayaan, jabatan, kesehatan yang engkau banggakan, yang kemudian membuat engkau bisa sombong, takabur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang penting. Kita memang perlu yang namanya harta benda. Kita perlu yang namanya kedudukan jabatan. Kita perlu yang namanya kesehatan. Tapi lebih dari itu, kita perlu Yesus karena Dia juru selamat bagi kita. Bapak Ibu, ada sebuah legenda tentang Alexander Agung. 3 permintaan dari seorang raja yang agung. Mungkin selain Salomo, Raja Alexander Agung ini juga raja yang cukup besar, Bapak Ibu. Alexander Agung adalah raja yang begitu menguasai daerah jajahan yang luar biasa. Dan satu kali diceritakan bahwa ketika ia menang perang, ia mendapatkan jarahan, kedudukannya semakin masyhur. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba yang namanya manusia, yang namanya Alexander Agung itu, dia mengalami sakit. Dan konon sakitnya simpel, Bapak Ibu. Ada yang berkata mungkin karena DB, demam berdarah, tetapi juga karena diracun dan sebagainya. Tetapi intinya adalah ketika orang ini, raja ini, yang agung ini sakit, Bapak Ibu, dan mendekati ajalnya, disitulah dia baru menyadari, Bapak Ibu, bahwa ternyata kekayaan, kedudukan, atau jabatan yang ia punya bukanlah menjadi sumber sukacita sejati dalam hidupnya. Ketika dia akan mendekati ajalnya, raja ini berkata begini, setelah melewati kehidupan, kemenangan, sorak-sorai, kebahagiaan, aku baru menyadari bahwa segala sesuatu pencapaianku ini sia-sia. Mengapa, Bapak Ibu? Karena semua yang dia miliki tidak memberi dia kepastian, keselamatan. Dikatakan bahwa ketika menjelang akhir hidupnya, dia pesan 3 hal. Yang pertama, dia katakan begini, ketika aku mati, biarlah dokter pribadiku yang mengangkat jenazahku. Yang kedua, ketika jenazahku atau dibawa, taburkan emas, permata, dan perak. Kemudian yang terakhir, ketika jenazahku dibawa, biarkan telapak tanganku terjulur terbuka. Bapak Ibu, seorang raja yang besar, agung, berpesan seperti ini aneh memang. Tetapi ini menunjukkan sebuah gambaran tentang arti manusia dalam hubungannya dengan kekayaan, jabatan, bahkan kekuatan fisiknya. Manusia sesungguhnya rapuh, Bapak Ibu. Pandemi hari ini mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya kita, bahwa apapun yang kita andalkan di dunia ini tidak bisa menjadi andalan sejati. Ketika kita sakit pandemi kena COVID saja, Bapak Ibu, berapa biaya besar yang harus dikeluarkan, belum penyakit yang lainnya dan sebagainya. Kekayaan tidak memberikan kita kepastian, sukacita yang sejati. Tetapi di dalam Yesus memberikan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika raja ini kemudian berpesan itu, maka pembesarnya yang lain berkata, kenapa Tuanku Raja berpesan seperti itu? Bapak Ibu, dia katakan begini, aku baru menyadari, di akhir hidupku ini aku baru menyadari, kenapa harus dokter pribadiku yang mengangkat jenazahku? Karena betapa hebatnya manusia, betapa pintarnya manusia
tidak bisa menyelamatkan aku dari kematian. Kedua, kenapa ditaburkan emas, permata, dan perak? Aku baru menyadari bahwa semua itu tidak bisa menjamin aku memiliki keselamatan, memiliki kehidupan. Bagaimana melewati yang namanya kematian. Yang ketiga, kenapa harus tangan terjulur terbuka keluar? Bapak Ibu, Alexander Agung mengatakan, kalau aku perang menang jarahan, hari ini aku menyadari ketika aku melewati yang namanya kematian, tak satu pun yang bisa aku bawa. Kira-kira Alexander Agung ini meninggal dengan sukacita atau justru penyesalan? Bapak Ibu, saya yakin penyesalan. Tetapi berbahagialah kita yang memiliki Yesus Kristus. Bapak Ibu, sukacita terbesar manusia bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian. Semua itu baik, semua itu pemberian Tuhan. Agar kita bisa melakukan pelayanan, menghidupi kehidupan kita lebih efektif bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi sumber sukacita dan bukan membuat kita harus menjadi sombong karena jabatan, karena harta benda, karena kedudukan tertentu dan sebagainya. Sukacita terbesar manusia adalah ketika memiliki Yesus dalam hidupnya, sebab dia memiliki kepastian jaminan keselamatan itu. Bapak Ibu, seorang tokoh atau seorang bapak gereja yang bernama Agustinus dalam doanya, doa yang cukup indah, menarik bagi saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia memohonkan sesuatu, yaitu sukacita. Bukan karena berkat harta benda, jabatan dan sebagainya, tetapi semakin mengenal Tuhan. Dikatakan demikian doa Agustinus. Aku memohon kepadamu Allahku, izinkan aku mengenal dan mencintaimu sehingga aku berbahagia di dalam Engkau. Dan meskipun aku tidak bisa melakukan ini secara lengkap dalam hidup ini, izinkan aku memperbaiki diri hari demi hari sampai aku dapat melakukannya dengan seutuhnya. Izinkan aku mengenalmu lebih dalam dalam kehidupan ini, sehingga aku dapat mengenalmu secara sempurna di surga. Izinkanlah aku mengenalmu lebih dan lebih di sini, sehingga aku dapat mencintaimu dengan sempurna di sana. Sehingga kegembiraanku besar di sana dan lengkap di surga bersamamu. Oh Allah yang benar, izinkan aku menerima kebahagiaan di surga yang Engkau janjikan sehingga kebahagiaanku menjadi sempurna. Sementara ini, biarkan pikiranku memikirkannya, biarkan lidahku membicarakannya, biarkan hatiku merindukannya, biarkan mulutku mengatakannya, biarkan jiwaku merasa lapar setelahnya, biarkan dagingku merasa haus setelahnya, biarkan keseluruhan keberadaanku merindukannya, sampai waktunya tiba aku masuk melalui kematian ke dalam kegembiraan Tuhanku yang berlanjut selamanya dalam dunia tanpa akhir. Amin. Bapak Ibu, ini satu doa yang dipanjatkan oleh Agustinus, bahwa Agustinus menyadari di dalam Tuhan itulah kebahagiaan. Sukacita bukanlah hasil dari apa yang di luar membawa kita senang. Sukacita adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang itu kemudian meluap dari hati kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, karena kita percaya ada Tuhan yang menjadi sumber segalanya, kita tidak kehilangan sukacita kita. Bapak Ibu, apa yang hari-hari ini kita pikirkan? Tuhan atau harta benda? Apakah yang kita pikirkan mengenal Tuhan atau semakin memikirkan tentang jabatan kedudukan? Bapak Ibu, biarlah kita sama seperti doa Agustinus, ingin mengenal Tuhan, Tuhan menjadi sumber kebahagiaan, sehingga ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita memiliki jabatan, kita tidak menjadi orang yang takabur, tetapi lewat itu semua, jabatan, kekayaan, kesehatan, kita dapat melayani Tuhan, melayani sesama kita, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Di masa-masa Natal ini, biarlah kita boleh menjadi kesaksian bahwa kita punya Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan jaminan keselamatan. Mari kita beritakan kabar baik ini bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan banyak tantangan, kesulitan hidup, sehingga pikiran kami selalu tertuju kepada hal-hal lahiriah. Apakah itu keuangan kami? Apakah itu kesehatan kami? Apakah itu jabatan kami? Kami tahu Tuhan, bahwa selama kami tinggal di dunia ini, kami memerlukan itu untuk kami menjalani kehidupan ini.
Tetapi seringkali mata kami, hati kami tertuju kepada itu semua dan melupakan Engkau Tuhan yang menjadi sumber berkat, sumber sukacita. Kami berpikir bahwa semua itulah yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan dalam hidup kami. Padahal itu semua adalah sementara dan lenyap begitu mudah. Tetapi Engkau Tuhan, jika Engkau menjadi sumber sukacita kami tidak akan pernah kehilangan sukacita itu. Karena kami tahu Engkau Tuhan hidup, Tuhan yang menyertai kami, menuntun kami, memberkati kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mengutamakan Engkau. Kami membangun relasi kami dengan Engkau. Kami mengalami Engkau, kami mengenal Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di momentum Natal tahun ini Tuhan, di tengah pandemi ini, biarlah hati kami terus berpaut kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak kehilangan sukacita. Tetapi dengan sukacita yang dari Tuhan, kami boleh menghadapi dinamika kehidupan ini. Tetapi kami menghadapinya bukan dengan kegentaran dan ketakutan, tetapi dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, kesulitan, beban berat, biarlah kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan sumber sukacita, kekuatan bagi kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah telah lahir di bumi malam ini. Shh, jangan membangunkan dia. Perjalanannya terlalu jauh. Lihatlah, sang ibu yang memandangnya dengan penuh kasih. Bayi yang biasa, tetapi sekaligus dia adalah bayi yang kudus. Percikan cahaya terang mengelilinginya dan sinarnya menembus kegelapan malam. Lihatlah bagaimana cahaya terang datang ke bumi. Bayi yang kecil itulah yang membawa terang. Dan semua janji Allah ada dan tergenapi di dalamnya. Dialah bayi kudus yang membawa cahaya terang bagi kita dan dunia ini.
child of Mary, this little one, a gift from heaven, God's only Son. What shall we give him? This child so small. We can give him our all. This child of light, a holy light, has come to us on this silent night. Here in the stillness, quiet he lay. Love everlasting is born today. His child of light. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya terasa dingin dan kosong. Mereka adalah orang-orang yang kesepian dan merasakan hidupnya hampa. Mereka juga mempunyai kesulitan untuk berelasi dengan orang lain dan pada dunia sekelilingnya. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Karena itulah kita semua membutuhkan kasih yang tak berkesudahan. Ada sebuah janji yang Allah berikan kepada umat manusia. Seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Cahaya terang Kristus di Bethlehem beribu tahun yang lalu telah bersinar dan masih bersinar sampai hari ini. Banyak orang yang tetap mengikuti terangnya dan menemukan kehidupan yang baru yang disertai dengan pengharapan, kedamaian, sukacita, dan kasih Kristus. Bagaimana dengan saudara saat ini? Biarlah kita tetap menjadi umat yang setia, yang berkumpul dan dikelilingi oleh cahaya Natal. Dan biarlah di dalam hidup kita, kita selalu menyembah, memuji, dan bersyukur di dalamnya. Kristus telah lahir, mati, bangkit, dan dia telah naik ke surga. Dia akan menjadi raja yang akan datang kembali dalam kemuliaan kekal. Bersukacitalah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Come, all ye faithful, joyful and
all ye faithful run to the stable, sing a song of Christmas. Let hearts be grateful, all who are able